Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat setting koneksi IP, menyeting IP di Windows, dan juga nanti akan simulasi di packet tracer. Untuk di Windows, untuk setting IP di laptop berbasis Windows sangat gampang. Di pojokan kanan itu ada gambar internet ya, tinggal klik kanan, kemudian open network. Nanti di situ ada pilihan WiFi, internet. Ya, itu tergantung kita nyambungnya pakai apa. Kalau Ethernet berarti kita nyambung pakai kabel. Kita bisa nyeting langsung di situ. Kalau WiFi berarti internet kita misalnya nyambung lewat WiFi, kita atur IP di situ. Nah, ini kalau secara langsung ya. Lebih enaknya kita ngaturnya lewat Network and Sharing Center. Di situ lebih kompleks ya settingannya. Network Sharing Center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini adalah adapter yang bisa tersambung ke network. Tanda silang berarti tidak tersambung ya. Nanti kalau sudah tersambung kabel dan connected, maka tanda silangnya akan hilang. Misalnya kita akan mengatur di network Ethernet, tinggal pilih IPv4. Nah, di sini kita pilih yang use following IP address agar kita bisa menyeting secara statik atau manual gitu ya. Nah, misalnya di sini kita nyeting IP 192.168.10.10. Ini merupakan IP address kelas C. Otomatis netmasknya 255.255.255.0. Ini netmask secara default untuk kelas C ya, seperti yang di PowerPoint. Gateway ini bisa ditulis sesuai routernya. Kalau misalnya kita ingin membuat jaringan lokal, ini bisa tidak ditulis saja gateway dan juga DNS. Tapi kalau kita ingin menyambungkan ke internet bisa ditulis. Oke, kayak gitu aja untuk setting IP address di Windows, sangat gampang ya. Jadi kita bisa mengaturnya secara statik dengan cara kayak tadi. Tapi kalau misalnya sudah connected otomatis, nanti akan dapat IP otomatis. Nah, sekarang kita coba mensimulasikan membuat jaringan lokal ini dengan packet tracer. Misalnya kita buat ada 4 PC di sini yang saling terhubung. Ini 4 PC ini terhubung dalam satu jaringan. Tentunya IP address-nya juga kelasnya sama, kemudian network atau net ID itu harus sama. Keempat PC ini tersambung dalam satu jaringan melalui terminal switch ya. Switchnya di tengah, jadi topologinya star. Kemudian kita sambungkan dengan kabel strike melalui fast ethernet, mulai dari fast ethernet 01, yang kedua juga. Nah, ini kabelnya kalau dari PC ini keluar lewat NIC atau LAN card ya, pakai kabel UTP, kemudian masuk ke switch. Nah, ini sudah tersambung dalam satu jaringan ya, atau satu LAN jaringan lokal. Kita setting IP address-nya. Nah, untuk IP address keempat-empatnya harus dalam satu jaringan yang sama. Misalnya kita buat IP 192.168.10.10 yang satu. Nah, di sini 192.168.10 ini adalah sebagai net ID-nya atau jaringannya ya, gitu. Kalau 10 itu nomor laptopnya, nomor PC-nya. Jadi layaknya seperti alamat rumah, itu ada jalan, ada nomor rumahnya. Yang PC yang kedua itu juga networknya harus sama dengan PC yang pertama tadi, 192.168.10. Ini harus sama semua supaya satu jaringan
atau satu network supaya bisa berkomunikasi. Ini seperti nama jalannya. Jadi 192.168.10 itu ibaratnya nama jalannya. Nah, 20 itu nomor rumahnya. Gitu. Tadi PC yang pertama nomor 10, PC yang kedua nomor 20. Ini PC yang ketiga kita kasih nomor 30. 192.168.10.30. Ya, ini nomor laptopnya, nomor hostnya ya, nomor hostnya. Jadi yang 3 depan itu adalah net ID, yang 1 terakhir itu adalah host ID. Untuk netmasknya semuanya juga harus sama juga. Untuk netmask default kelas C itu 255.255.255.0. Udah kita setting semuanya itu ya. Jadi sekali lagi ini untuk 192.168.10 ini adalah net ID, kemudian yang terakhir itu adalah host ID. Nah, ini harusnya sudah tersambung semua. Kita cek koneksinya menggunakan perintah ping. Kita buka. Nah, sudah ya, IP address-nya sudah benar semuanya. Pastikan satu network. Jadi kalau kelas C itu 3 yang depan itu adalah net ID atau alamat networknya, alamat jalannya. Kemudian 1 yang belakang, 1 byte yang belakang itu adalah host ID-nya atau nomor hostnya atau nomor rumahnya. Nah, ini sudah nyambung. Dari PC 1 cek koneksi ke PC 2 nyambung, cek koneksi ke PC 3 ini nyambung, ke PC 4 juga nyambung gitu. Kenapa? Karena ini sudah satu jaringan. Jadi ibaratnya udah satu jalan, mau komunikasi udah langsung ketemu gitu ya. Yang kita cek dari PC yang kedua, kita cek koneksi ke PC 1 192.168.10.10. Nah, ini nyambung. Jadi kalau nyambung tandanya ada reply ya. Reply dari IP yang dituju, ada informasi byte-nya, time sama TTL. TTL itu adalah time to left. Jadi ada berapa kali sisa netbook lagi itu. Jadi kalau TTL yang semakin kecil itu nanti akan semakin tidak bisa komunikasi lagi ke network yang berbeda. Jadi ada batasnya. Jadi semakin banyak lompatannya, semakin banyak networknya, nanti akan berkurang TTL-nya. Itu jadi informasinya ada reply, ada bytes, ada time jawabnya, kemudian TTL. Jadi ping atau paket internet grouper ini adalah protokol atau perintah ya untuk mengetes koneksi. Jadi dia menggunakan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Dia mengirim pesan yang dijawab otomatis dari destination-nya. Oke, sudah bisa nyambung semua ya. Silakan bisa dicoba membuat jaringan lokal ini agar kita bisa memahami pengaturan IP address yang dalam satu jaringan agar bisa komunikasi. Oke, thank you for watching.